Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang studi biofarmasi rute perkutan. Berikut adalah anggota kelompoknya. Yang pertama dijelaskan adalah tentang anatomi dari kulit. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Kulit merupakan pembatas tubuh dengan lingkungan sekitar karena posisinya yang terletak di bagian paling luar. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kutikel, lapisan dermis, dan lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan yang melindungi organ di bawahnya terhadap kehilangan air, cedera mekanik atau kimia, dan mencegah masuknya mikroorganisme penyebab penyakit. Lapisan epidermis ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini merupakan lapisan paling luar yang terdiri dari sel gepeng yang mati, tidak berinti, protoplasmanya berubah menjadi keratin atau sel tanduk. Yang kedua, stratum lucidum. Lapisan ini terletak di bawah lapisan corneum. Lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasmanya berubah menjadi protein yang disebut olein. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Ini merupakan 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. Yang keempat, stratum spinosum atau stratum malpighi. Lapisan ini terdiri dari sel yang berbentuk poligonal, protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen. Selnya akan semakin gepeng bila semakin dekat ke permukaan. Yang terakhir, yang kelima adalah stratum basalis, terdiri dari 2, yaitu sel kolumnar dan sel pembentuk melanin. Sel kolumnar merupakan protoplasma basofilik, inti lonjong besar dihubungkan oleh jembatan antar sel. Sel pembentuk melanin atau melanosit atau clear cell, sel berwarna muda, sitoplasma basofilik, dan inti gelap mengandung pigmen atau melanosomes. Lapisan selanjutnya dari kulit adalah lapisan dermis. Dermis merupakan lapisan bawah di bawah epidermis dan di atas dari jaringan subkutan. Dermis ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada pars papillaris atau jaringan ikat yang di lapisan atasnya terjalin rapat. Yang kedua ada pars reticularis atau jaringan yang di bagian bawahnya terjalin longgar. Nah, ini adalah anatomi dari dermis. Nah, di sini ada 2 bagian, ada lapisan papillari dan lapisan reticularis. Lapisan pars papillari itu merupakan bagian yang menunjang ke epidermis, yaitu berisi dari ujung serabut syaraf dan pembuluh darah. Yang kedua ada pars reticular. Pars retikular ini merupakan bagian bawah dari dermis yang menonjol ke subkutan, terdiri dari serabut penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin. Serabut elastin biasanya bergelombang, berbentuk amorf, dan mudah mengembang serta lebih elastis. Ini adalah lapisan selanjutnya atau yaitu lapisan subkutan atau hipodermis. Ini adalah anatominya. Hipodermis ini terdiri dari yang pertama folikel lembut, yang kedua jaringan lemak, yang ketiga kelenjar kolingat, dan yang keempat jaringan penghubung. Jaringan subkutan ini merupakan lapisan yang langsung di bawah dermis atau lapisan terbawah dari anatomi kulit. Lapisan subkutan ini merupakan lapisan paling dalam yang terdiri dari jaringan ikat longgar berisi lemak sel yang bulat, besar, dengan inti mendesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Lapisan sel lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jalur absorpsi obat yang diadministrasikan secara perkutan. Jalur absorpsi obat memiliki 2 rute utama, yaitu rute transepidermal dan rute transapendageal. Tetapi sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai transdermal drug delivery system. Pada transdermal drug delivery system, biasanya obat dengan dosis tertentu didesain dalam suatu patch seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Transdermal patch itu sendiri merupakan suatu medicated adhesive patch yang ditempatkan pada kulit
untuk melepaskan dosis obat yang spesifik pada laju yang dikontrol, kemudian akan masuk ke sistem sirkulasi darah. Desain transdermal patch terdiri dari dua, yaitu satu, reservoir atau membran kontrol transdermal patch system yang terdiri dari backing, reservoir, rate controlling membran, adhesive, dan release liner. Sedangkan yang kedua adalah matrix control transdermal patch system yang terdiri dari backing layer, adhesive containing drug, dan release liner. Backing memiliki fungsi proteksi dari faktor eksternal selama periode pengaplikasian, sedangkan reservoir biasanya mengandung obat. Untuk rate controlling membran, berisi merupakan suatu membran untuk mengontrol laju pelepasan obat, sedangkan adhesive merupakan tempat kontak dengan kulit, dan release liner merupakan tempat proteksi patch selama penyimpanan. Selanjutnya di sini ada keuntungan penggunaan TDDS. 1. Efek samping dan kegagalan pengobatan dapat dihindari. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai pengobatan dari banyak obat dengan menghindari masalah spesifik yang berhubungan dengan obat. Kemudian yang ketiga, regimen pengobatan yang lebih sederhana akan meningkatkan kepatuhan pasien. Yang keempat, memungkinkan untuk melakukan self-medication dengan cara pengobatan seperti ini. Dan yang kelima, pemaparan obat ke dalam tubuh dapat dihentikan dengan cara melepaskan patch. Untuk kerugiannya sendiri, 1. Dapat terjadi iritasi atau dermatitis pada kulit. Yang kedua, panas, dingin, dan berkeringat akan mencegah penempelan dari patch ke permukaan kulit lebih dari 1 hari. Oleh karena itu, patch harus diganti per hari atau per minggunya. Yang ketiga, patch cenderung tidak nyaman untuk digunakan. Yang keempat, tidak ekonomis. Dan yang kelima, fungsi barrier berbeda dari orang ke orang dan dalam orang yang sama. Dapat dilihat di sini, contohnya pada penggunaan transdermal patch nikotin, pada pemakaian dari minggu ke minggunya, itu posisinya harus berbeda untuk menghindari adanya iritasi atau dermatitis. Selanjutnya adalah jalur absorpsi untuk obat dari transdermal patch. Pertama-tama, obat akan lepas dari sediaan dan masuk ke stratum corneum. Tahapan ini disebut juga dengan penetrasi. Kemudian selanjutnya, obat akan berdifusi melewati stratum corneum melalui jalur lipid intraseluler yang berliku-liku. Setelah itu, obat akan berpartisi dari lipid stratum corneum ke viabel epidermis yang lebih cair. Tahapan ini disebut juga dengan permeasi. Tahap selanjutnya adalah obat akan masuk ke sistem sirkulasi darah via kapiler yang terdapat pada dermis. Tahapan ini disebut juga dengan absorpsi. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia obat. 1. Non-ionik. 2. Berat molekulnya ringan, yaitu kurang dari 500 Dalton. Yang ketiga, memiliki kelarutan yang memadai di air dan lemak. Yang keempat, titik lelehnya rendah, yaitu kurang dari 200 derajat Celcius. Dan yang kelima, memiliki potensi yang baik, yaitu dosisnya kurang dari 50 mg per hari. Untuk sifat biologis obat, 1. Waktu obatnya harus singkat. 2. Obat tidak boleh menginduksi iritasi atau respon alergi. Dan yang ketiga, obat yang terdegradasi di saluran gastrointestinal atau diinaktivasi saat mengalami first pass effect adalah kandidat untuk obat transdermal. Berikut ini didapatkan suatu review artikel mengenai transdermal patch rivastigmine yang digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit Alzheimer. Ya, pada figure 1, terdapat kurva waktu dalam jam terhadap konsentrasi rivastigmine. Garis putus-putus menggambarkan kurva rivastigmine dalam kapsul, sedangkan garis yang tidak putus-putus menggambarkan kurva transdermal patch rivastigmine. Dari kurva dapat dilihat selama waktu 24 jam, pemberian obat dalam sediaan kapsul dengan dosis 6 mg harus diberikan sebanyak 2 kali untuk mencapai
kurva AUC atau area under curve yang stabil. Sedangkan pada penggunaan transdermal patch 9,5 mg hanya dilakukan selama 1 kali pemberian dan kurvanya dalam keadaan steady state selama rentang waktu 24 jam apabila dibandingkan dengan kapsul yang memiliki 2 puncak absorpsi. Sama halnya dengan kurva antara kapsul dengan dosis 3 mg dan transdermal patch 4,6 mg, yaitu memiliki bentuk kurva yang hampir sama dengan kurva yang di atas. Tetapi bedanya, pada kurva ini memiliki puncak absorpsi yang lebih rendah diakibatkan adanya perbedaan dosis baik pada kapsul maupun patch. Kesimpulannya, transdermal patch dengan dosis 9,5 mg lebih baik penggunaannya dibandingkan dengan kapsul ataupun patch dengan dosis yang lebih rendah yaitu 4,6 mg karena dengan menggunakan patch 9,5 mg dibutuhkan pemberian sediaan sebanyak 1 kali sudah bisa memberikan efek terapi dan kurvanya pun lebih stabil. Sedangkan pada figure 2 terdapat diagram posisi penempelan transdermal patch terhadap area under curve. Dari diagram dapat disimpulkan bahwa posisi penempelan yang tepat dapat mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi. Dari diagram tersebut, untuk transdermal patch rivastigmine sebaiknya ditempatkan pada punggung bagian atas dan dada untuk menghasilkan efek terapi yang maksimal. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara topikal dan transdermal. Obat yang diberikan secara topikal setelah mengalami absorpsi, maka akan terlokalisasi di jaringan target. Kemudian baru akan menghasilkan respon farmakologi. Sedangkan untuk transdermal, setelah diabsorpsi, obat akan terdapat pada sirkulasi darah, kemudian langsung mengalami eliminasi. Sedangkan pada topikal, setelah obat berada pada jaringan target, akan didistribusikan, kemudian masuk ke aliran darah, setelah itu baru mengalami eliminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rute transepidermal. Rute transepidermal merupakan jalur difusi molekul obat melalui stratum corneum. Rute transepidermal sendiri terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme intraseluler dan intraseluler. Dari anatomi berikut, dapat kita lihat bahwa jalur difusi molekul obat dapat terjadi melalui kelenjar keringat, folekul rambut, maupun stratum corneum. Difusi melalui stratum corneum ini kita sebut dengan rute transepidermal. Ketika kita mengoleskan obat pada permukaan kulit, maka molekul-molekul obat yang menempel akan berdifusi masuk ke dalam untuk mencapai pembuluh darah kapiler. Mekanisme difusi molekul obat ini terdiri dari dua, yaitu transeluler, di mana molekul-molekul obat akan berdifusi melalui sel-sel dari stratum corneum hingga mencapai pembuluh darah kapiler. Kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme intraseluler, di mana molekul-molekul obat ini akan berdifusi melalui celah antar sel-sel dari stratum corneum. Celah dari sel stratum corneum ini, jika kita perbesar, terdapat bagian membran plasma, bagian lipofil, bagian hidrofil, dan juga celah intraseluler di antara daerah lipofil. Celah intraseluler ini merupakan jalur difusi obat untuk mencapai pembuluh darah kapiler. Nah, dari anatomi ini juga kita lihat bahwa letak pembuluh darah kapiler ini berada di bawah stratum corneum, sehingga obat perlu berdifusi hingga ke bawah hingga lapisan subepidermal untuk mencapai pembuluh darah dan dapat diabsorpsi. Nah, agar molekul obat yang berdifusi itu optimal, dapat dilakukan optimasi penetrasi dengan 3 mekanisme penguatannya, yaitu disrupsi struktur stratum corneum, interaksi dengan protein intraseluler, kemudian meningkatkan partisi obat, co-enhancer atau co-solvent dengan stratum corneum. Berikut ada video mengenai teknologi untuk penguatan penetrasi secara disrupsi struktur dari stratum corneum.
Pada alat ini terdapat jarum-jarum mikron elektromagnetik yang dapat mendisrupsi struktur dari stratum corneum, sehingga cairan-cairan intraseluler dapat keluar ke atas. Kemudian, ketika kita mengoleskan obat kita dan memberikan tekanan, obat tersebut akan berdifusi melalui cairan-cairan intraseluler yang tadi keluar akibat disrupsi, sehingga akan berdifusi ke dalam dan lebih mudah diabsorpsi, dan molekul obat yang terabsorpsi itu akan optimal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Transapendageal. Transapendageal merupakan salah satu jalur dari absorpsi dari sediaan transdermal. Pada rute ini, jalur masuknya obat melalui folikel dari rambut dan jaringan karena adanya pori-pori di antara dari rambut yang dapat berpenetrasi. Kita bisa lihat dari anatomi di sini, pada saat obat masuk, maka obat tidak akan menembus stratum corneum seperti pada rute transepidermal, melainkan obat akan masuk melalui celah antara bulu rambut, kemudian akan melewati jaringan sebasea, folikel rambut, dan juga jaringan keringat dari ekrin. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rute ini yaitu yang pertama, rute ini berperan penting pada beberapa senyawa yang polar dan molekul ion yang tidak bisa berpenetrasi melalui stratum corneum. Karena itu bisa kita ketahui bahwa sediaan salep yang memiliki basis lemak akan sulit untuk melewati rute ini karena salep memiliki basis lemak yang lebih cenderung untuk berpenetrasi melalui stratum corneum. Maka obat yang akan lebih mudah untuk masuk melalui rute ini adalah antara krim dan lotion yang memiliki basis air, dan juga krim yang memiliki emulsi antara air minyak dan minyak air lebih cenderung masuk melalui rute transapendageal karena obat akan mudah untuk berpenetrasi melalui ruang antara dari folikel. Kemudian rute ini menghasilkan difusi yang lebih cepat segera setelah penggunaan. Maksudnya di sini adalah karena obat tidak perlu melewati stratum corneum, maka obat akan langsung masuk melalui ruang yang ada di antara rambut. Kemudian kekurangan dari rute ini adalah luas permukaan yang cenderung lebih sedikit dalam penyerapan obat nanti. Jadi misalkan ditempelkan obat atau patch ke kulit tangan, maka obat yang berpenetrasi hanya melewati folikel-folikel rambut, sementara folikel rambut yang ada di tangan akan lebih sedikit jumlahnya daripada luas permukaan kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi sediaan perkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan ada dua, yaitu teori difusi dan faktor fisiologis. Teori difusi meliputi waktu laten penyerapan perkutan, jumlah senyawa yang diserap per satuan waktu, persamaan Higuchi, tetapan permeabilitas, tahanan difusi kulit, permeabilitas kulit, dan tetapan difusi. Sedangkan faktor fisiologis yang mempengaruhi ialah keadaan dan umur kulit, aliran darah, tempat pengolesan, kelembaban, dan suhu. Penerapan teori difusi pada penyerapan perkutan telah dilakukan penelitian kuantitatif yang pertama oleh Treherne, membuktikan bahwa sebagian besar molekul kimia diserap melalui kulit secara difusi pasif. Berikut adalah kurvanya, dengan sumbu X adalah jumlah yang diserap dan sumbu Y adalah waktu, sehingga dapat dilihat profil difusi setimbang. Waktu laten mencerminkan penundaan penembusan senyawa ke dalam struktur tanduk dan pencapaian gradien difusi. Waktu tersebut beragam antara satu senyawa dengan lainnya. Waktu laten ditentukan dengan ekstrapolasi bagian linear kurva pada sumbu aksis atau waktu. Waktu laten dinyatakan oleh persamaan berikut, yaitu T1 sama dengan E kuadrat per 6D, dengan keterangan T1 adalah waktu laten, E adalah tebal membran, dan D adalah tetapan difusi molekul dalam struktur kulit. Jumlah senyawa yang diserap per satuan waktu dapat terjadi bila keseimbangan tercapai. Jumlah senyawa yang diserap per satuan waktu sesuai dengan hukum Fick
yaitu dq per dt sama dengan Kp kali S dikali C1 kurang C2. Dengan keterangan dq per dt adalah jumlah senyawa yang diserap setiap satuan waktu, Kp adalah tetapan permeabilitas, S adalah luas permukaan membran, C1 kurang C2 adalah perbedaan konsentrasi pada kedua sisi membran. Persamaan Higuchi dinyatakan dengan dq per dt sama dengan Km kali D kali S kali C1 min C2 per E. Tetapan permeabilitas ditentukan berdasarkan persamaan Higuchi dengan tetapan permeabilitas Kp adalah Kp sama dengan Km kali D per E. Tetapan permeabilitas Kp mencerminkan kemampuan menembus suatu senyawa membran tertentu. Semakin tinggi nilai tetapan tersebut, maka kemampuannya semakin nyata. Tetapan permeabilitas suatu senyawa yang berdifusi ke dalam semua lapisan kulit merupakan tetapan permeabilitas molekul dalam lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan epidermis malphigi, dan epidermis dan dermis. Berikut adalah gambar kurva dari model keadaan difusi suatu molekul yang melintasi struktur kulit dengan 3 sawar berbeda, yaitu lapisan tanduk, epidermis, dan dermis. Perbedaan konsentrasi senyawa pada ketiga jaringan tersebut beragam, tergantung pada koefisien partisi antara media kontak dan perbedaan konsentrasi yang terjadi pada setiap struktur. Tahanan difusi kulit ialah tahanan setiap jaringan yang berhadapan pada difusi akan meningkat dan dapat dikaitkan dengan tetapan permeabilitas kulit keseluruhan melalui persamaan 1 per Kp sama dengan 1 per C ditambah 1 per Ke ditambah 1 per Kd, dan dapat dinyatakan dengan tetapan 1 per Kp sama dengan EC per KMC kali DC ditambah EE per KME kali DE ditambah ED per KMD kali DD. Sehingga dapat disimpulkan permeabilitas kulit yaitu sama dengan Kp sama dengan Kc sama dengan Km kali D per E, sehingga tetapan difusi dinyatakan dengan D sama dengan K kali T per 6 pi epsilon